Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, pendengar dan juga pemirsa, Ustadz Ahmad Soleh dengan kajian Kitab Riyadhus Shalihin dan sedang membahas bab baru tentang anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Dan tadi sebelum jeda Ustadz sudah menjelaskan sedikit pemaparan dan Ustadz masih akan melanjutkan pemaparannya. Mari kita dengarkan. Silakan Pak Ustadz. Rasulullah SAW annahu qal, jadi Ibnu Abbas yang berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquburin bil madinati fa aqbala alaihi biwajhihi faqal assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Hadha hadithun rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melalui kubur-kubur, maksudnya kuburan di Madinah, lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka, maksudnya kepada kuburan-kuburan itu. Kemudian mengucapkan, semoga keselamatan senantiasa tercurah atas kalian. Wahai para ahli kubur, semoga Allah memberikan ampunan kepada kami dan kalian. Kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti jejak kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini berstatus hasanun. Hasanun berarti bisa dijadikan hujjah menurut Imam At-Tirmidzi, ya. Nah, dari hadis ini ada faidah-faidah yang kita lihat. Selain mutiara-mutiara atau faidah-faidah dalam hadis sebelumnya, hadis ini juga menjelaskan bahwa di antara adab berziarah kubur adalah menghadapkan wajah yang berziarah ini kepada kuburan yang sedang kita maksudkan untuk kita ziarahi, kemudian mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar muslimin wal mu'minin mutaqaddimin wa mutaakhirin insyaallah bikum lahiqun. Ya, sebagaimana tadi. Kemudian ada tambahan tadi. Jadi ada juga yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Di riwayat lain dikatakan seperti tadi, as'alullah, aku memohonkan kepada Allah, lana wa lakum, bagi kami dan juga bagi kamu, al-afiyah, ya, pengampunan segala dosa dan juga keamanan dari segala macam yang membahayakan. Ya, ini doa-doa yang masyhur yang datang dari hadis-hadis yang dinyatakan sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian yang kedua, faidah kedua dari hadis ini adalah perintah untuk mengikuti adab nabawi dalam berziarah kubur dan mendoakan ampunan bagi penghuninya. Kemudian yang ketiga, peringatan untuk tidak melakukan bid'ah yang muncul, ya. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang terjadi di masyarakat yang harus dihindari. Saya kira arahan yang datang dari Rasulullah SAW telah cukup bagi kita untuk melakukan ziarah kita. Ya, karena oleh sebab itu maka kita harus melihat beberapa peringatan-peringatan lain sehingga terus maqasid syariah itu juga perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan menempatkan, gitu kan, yang semestinya kita melakukan amalan-amalan itu di tempat tertentu tapi kemudian kita melakukannya di tempat yang dilarangnya. Nah, jadi ini hendaknya kita berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berziarah kubur tidak memiliki waktu tertentu. Jadi seperti tadi dikatakan boleh siang, boleh juga malam, boleh bulan Syawal, boleh bulan Rajab, boleh bulan-bulan apa saja. Jadi tidak. Selama itu ziarah tadi digunakan untuk mengingatkan kita kepada kematian, mampu mendorong kita, ya, mampu mendorong kita untuk semakin mempersiapkan diri, memperbaiki diri, memperbanyak bekal-bekal untuk perjalanan yang panjang yang kita sendiri tidak tahu seperti apa. Jika itu dijadikan semacam itu, maka kapanpun ziarah kubur maka boleh saja, ya. Karena apalagi kemudian dalil-dalilnya sudah kita jelaskan, hadis-hadisnya tadi sudah dijelaskan, termasuk Nabi sendiri ziarah kubur pada malam hari, ya. Ini sebagai hadis tambahan karena memang tanggung, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah tabaraka taala memberkahi ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah ikhwan dan akhwat, sudah kita simak bersama tadi yang kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Soleh
Di kesempatan sore hari ini yang masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan untuk pekan ini Ustadz sedang membahas bab tentang anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. SMS pertama dari hamba Allah di Rawamangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah meninggal semasa hidupnya. Nah, Pernah berbuat syirik dan belum sempat bertaubat. nah, Dengan doanya anak soleh yang tidak pernah putus-putus. Nah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya? Dan doa apakah yang mustajab untuk orang tua yang sudah meninggal? nah. Hendaknya kita berhati-hati. Kalau mau kita katakan, aku melihat orang tuaku melakukan begini-begini. Jangan kemudian disimpulkan dulu melakukan syirik. Nah, ini harus hendaknya berhati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, dan belum bertaubat. Katakanlah bahwa ini adalah pernyataan bahwa sang anak selalu 24 jam dengan ibu dan bapaknya seperti itu, belum bertobat. Ini juga perlu penjelasan. Karena bisa jadi mereka bertobat ketika kita belum tahu, tidak melihatnya. Sebelum tidur dia melakukan kata yang disampaikan tadi, melakukan kesyirikan menurut versinya. Tapi ketika dia kemudian istighfar, membaca Sayyidul Istighfar, bertobat kepada Allah dan ingin mengulangi, tidak ingin mengulanginya lagi, kemudian dia tidur. Bangun tidur, kemudian orang sudah ribut bahwa dia telah meninggal dunia. Kita melihat bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Namun kita tidak tahu ketika dia sedang melakukan tobatnya. Nah, oleh sebab itu, bagi seorang anak hendaknya berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kemudian tetap mendoakan ibu bapaknya sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang secara utuh. Oleh sebab itu, maka pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh berhenti dalam satu station, dalam satu titik. Harus terus ditingkatkan sehingga kita paham, ya. Karena ketika kita mengatakan ibu bapakku telah melakukan syirik, kita sendiri harus tahu apakah syirik ini adalah syirik yang akan menjadikan ia murtad, ataukah dia syirik yang hanya dibahas sebagai syirik asghar. Nah, karena kita sudah membahasnya bahwa syirik bermacam-macam, ada asghar, ada akbar. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik di sini? Nah, oleh sebab itu kita sekali lagi, saya lebih menyukai kita mengatakan seseorang telah melakukan A, B, C, D daripada kita katakan seseorang telah melakukan kesyirikan padahal kita belum tahu hakikatnya. Oke, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, kita sebagai anak, apalagi kita tahu bahwa dia seorang muslim, maka tetap kita mendoakan mereka dengan pernyataan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harus dibedakan seorang muslim yang melakukan kesyirikan, kesyirikan yang saya katakan ada kesyirikan yang mengakibatkan dia murtad, mengakibatkan dia kafir mutlak, tapi ada kesyirikan yang tetap dia hanya dinyatakan sebagai muslim yang berdosa. Sesungguhnya masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang sebelum kita. Tapi saya ingin mengemukakan dalam rangka agar kita tetap berbaik sangka kepada kemurahan Allah dan tetap mendoakan orang tua kita. Ya, beda dengan orang yang memang orang tuanya syirik betul, belum menyatakan keislamannya. Dia misalnya penganut paham paganisme, kemudian dia belum masuk Islam, kemudian dia meninggal. Nah, ini boleh saya kira statement tadi dinyatakan tidak harus didoakan. Tapi kalau kita tahu orang tua kita bersyahadat, apalagi kemudian keislaman kita juga dikasih tahu oleh mereka, oleh orang tua kita, tapi kemudian ada sedikit pemahaman kita yang terbatas sehingga kita menilai perlakuan orang tua atau sikap orang tua dinyatakan syirik, gitu kan? Nah, maka jika itu yang terjadi, maka tetap kita mendoakan mereka, ya. Kemudian banyak dalil yang jadi sebenarnya dalilnya banyak sekali.
Satu hal bahwa apapun boleh kita berdoa untuk mereka, bahkan Allah berjanji akan mengampuni baik itu pezina, pencuri, akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik, gitu kan? Nah, tetapi di dalam teks-teks yang lain juga banyak bahwa rahmat Allah akan mengalahkan murkanya, gitu kan? Nah, bagaimana hakikatnya nanti, bagaimana hakikatnya yang Allah terima itu terserah kepada Allah. Tapi di satu sisi dalam masalah ini saya akan menggunakan sifat rahmannya Allah dan rahimnya Allah untuk mendoakan orang tua kita yang tadi dianggap telah melakukan satu kesalahan. Ya, maka kita mohon dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan kasih sayangnya, karena orang tua kita ini hamba Allah, Allah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan potensi, Allah yang memberikan segala kebaikan-kebaikan kepada mereka, Allah pula yang memberikan tenaga kepada mereka sehingga bisa mereka melakukan A, melakukan B, melakukan C. Maka kita serahkan kepada Allah, ya. Maka kalau ada para nabi apabila mendoakan kaumnya yang durhaka, bukan orang yang telah menyatakan keimanan, yang masih durhaka. Mari kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 120. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam mendoakan pengikut-pengikutnya atau makmum-makmumnya atau umatnya. Allahumma ya Allah, seandainya engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha pengampun. Innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ini ya Allah maha pengampun, maha penyayang. Tetapi jika engkau mengazab mereka, mereka adalah hambamu ya Allah. Ini seorang nabi yang paham betul siapa dirinya dan siapa Robnya. Siapa dirinya, siapa umatnya, dan siapa Rob dan umat tersebut. Maka oleh sebab itu sekali lagi, Allahumma ya Allah, aku melihat ibu bapakku melakukan kada wa kada, A, B, dan C. Ampunilah mereka ya Allah, karena sesungguhnya mereka adalah hambamu. Karena sesungguhnya engkau maha pengampun. Tetapi kalaupun engkau mengazab mereka, sesungguhnya mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Hamba yang mau diapain juga namanya hamba, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Dinyatakan salah, dia juga tidak berani protes, tidak memiliki daya dan upaya untuk menolak ketetapan Allah. Kita juga sama. Kalaupun kita melakukan ketaatan-ketaatan pun dinyatakan bahwa ini juga sesuatu yang mustahil. Melakukan ketaatan-ketaatan dengan ikhlas, kemudian Allah menetapkan yang berbeda seperti ini, kita juga tidak bisa protes. Tapi sekali lagi, kita tidak akan berpikir begitu, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha memenuhi janjinya. La yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya. Nah, oleh sebab itu, maka dengan berbagai macam kemurahannya, dengan wasilah dengan wasilah pernyataan itu, maka kita mohonkan ampun untuk ibu bapak kita yang menurut kita terlihat telah melakukan sesuatu yang dinilai dengan pemahaman kita telah melakukan dosa yang besar, gitu ya. Jadi doanya seperti apa untuk mereka? Ini dalam Al-Qur'an jelas. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau seperti tadi saya katakan, Allahumma ya Allah, kalau engkau mengampuni mereka, mengampuni ibu bapak kami, sesungguhnya engkau maha pengampun. Tetapi kalau engkau mengazab mereka, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, oke, baik, saya kira ini yang bisa saya jawab atas pertanyaan yang dikemukakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, semoga jawaban dari Ustaz tadi menjadi solusi bagi yang bertanya, juga mungkin bagi honor yang punya pertanyaan yang sama. SMS selanjutnya dari Bu Anissa di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Soleh dan kru Rasil yang dirahmati Allah. Ustaz, saudara saya laki-laki wafat semua, hanya saya. Bagaimana sebaiknya? Nah, pertama, Anda boleh melakukan doa untuk mereka. Misalnya doa yang sering dibaca oleh kita atau oleh sebagian kita, dikatakan sehabis istighfarnya kan, astaghfirullahaladzim li wali walidayya
wali masyahina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita membaca itu doa tersebut dengan sadar, istighfar itu, masya Allah, itu sudah, kata orang sini, mundel doanya gitu, sudah mencakup segalanya. Allahumma gfirli, Allahumma ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan juga ampuni kedua ibu bapakku, wali masyakhina, dan bagi syekh kami, wali ikhwanina, dan juga ampunilah saudara-saudara kami, ikhwan kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, al ahya, yang masih hidup, wal amwas, dan juga yang telah meninggal dunia. Jadi doa itu sesungguhnya kalau sadar, masya Allah, sudah memadai sesungguhnya. Hanya seringkali kita tidak, mohon maaf, tidak tahu dengan apa yang kita ucapkan, sehingga kita tidak yakin, tidak merasa bahwa kita telah mengadukan masalah ini kepada Allah. Tidak merasa bahwa kita telah memohonkan ampun untuk ibu bapak kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, untuk muslimin dan muslimat. Apalagi juga ketika kita sedang duduk tahiyat, di situ juga ada permohonan ampun kepada Allah untuk seluruh muslimin dan muslimat. Jadi kalau begitu wajar di antara muslim dan muslim saling mendoakan. Karena ketika saudara kita selama mereka salat, maka sesungguhnya mereka dianggap pernah mendoakan kita. Mad dalil? Ada dalil katsir, dalilnya banyak. Ya, dalam bacaan tahiyat itu kan masya dahsyat sekali. Dia katakan hamba-hambamu yang salih. Kalau begitu, setiap orang yang solih, kemudian dia melihat ada orang yang sholat, hendaknya juga dia mencintai orang yang suka sholat tadi, orang yang bersolat itu. Kenapa? Karena dirinya kalau dia soleh didoakan oleh dia. Karena ibadikas sholihin, hambamu yang solih kan disebut dalam sholat. Nah seringkali kalau kita tidak sadar semacam itu, maka terjadi pertentangan antara kita. Karena yang dikedepankan adalah permusuhan-permusuhan kecil. Padahal banyak yang mereka lakukan mendoakan kita, sebagaimana kita pun mendoakan mereka. Nah ini mestinya, maka oleh sebab itu, masya Allah, kita harus memperhatikan sesama muslim, ya, memperhatikan sesama. Selama masa syahadatnya sama, syahadatut tauhid, Qur'annya sama, sholatnya sama, doa-doanya yang dibaca sama, maka tidak pantaslah kita mencari keburukan-keburukan saudara kita. Bahwa kemudian ada orang jahil mencari keburukan kita, serahkan saja kepada Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah. Seandainya dia tahu tentang apa yang sering saya lakukan untuknya, tentu dia juga akan mendoakan aku, ya Allah, akan mencintai aku. Tapi karena tidak tahu dia, ya Allah maafkan dia, ya Allah maafkan dia. Tapi kalau saya memang pantas untuk dilaknat oleh orang tersebut, maka saya memohon ampun kepadamu, ya Allah. Indah sekali kalau kemudian husnudzon ini didahulukan di antar sesama muslim. Jangankan sesama muslim, sebagian ahli syarah ketika memberikan penjelasan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa li akhihi, sebagian ahli syarah menjelaskan bahwa akhihil muslim, tetapi juga dinyatakan ada yang memberikan penjelasan li akhihi, di situ adalah saudara sekemanusiaan. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah sebagai muslim ini bahagia, senang, maka kita tidak, imannya tidak sempurna kalau kebahagiaan mendapatkan hidayah ini tidak disampaikan kepada orang yang belum mendapat hidayah. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini saya kira yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari Ukhtil Habibah yang tadi saudara-saudara laki-lakinya sudah meninggal dunia semuanya. Jadi Anda boleh berdoa. Ya, intinya kan bahwa ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian dan mempersiapkan diri, mempersiapkan menghadapi kematian. Yang kedua, Anda bisa berdoa untuk mereka semuanya di rumah tanpa harus datang ke miqbarah, tanpa harus datang ke kuburan. Tapi kalau kemudian Anda dengan suami, kalau Anda sudah, mohon maaf, sudah punya suami atau ada muhrim lain, Anda juga tidak masalah. Bahwa kemudian para ulama tadi menyatakan makruh, khawatir kita datang bukan mengingat kematian tapi justru memperpanjang kesedihan.
Kalau Abah masih ada, mungkin saya tidak begini. Kalau si masih jadi nambah lagi penyakit. Apa namanya, yang mestinya kita banyak mengabdi kepada Allah, banyak lagi mengabdi kepada Allah dengan penuh kehusyuan, sekarang yang diingat kesedihan lagi. Padahal itu sudah berlalu bertahun-tahun. Tiap tahun akhirnya selalu menambah kesedihan, menambah kesedihan. Maka oleh sebab itu, jika itu yang terjadi, maka sebaiknya tidak mengapa Anda tidak datang ke miqbarah mereka, ke kuburan mereka, tapi Anda tetap mendoakan mereka, gitu ya. Karena itu juga salah satu cara berbakti Anda kepada saudara-saudara, kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Atau kemudian Anda membina hubungan dengan kerabat-kerabat mereka, dengan teman-teman dekat mereka yang baik-baik tentunya. Anda komunikasi dengan mereka. Katakan bahwa Anda adalah anak si Fulan bin Fulan yang merupakan sahabat yang sedang diajak kita bicara. Atau sebutkan bahwa saya adalah adik perempuan dari kakak saya nama Fulan-Fulan yang merupakan sahabat Mas atau sahabat Mbak. Itu semua adalah cara berbuat baik kepada yang telah meninggal dunia berdasarkan apa yang kita pahami dari sunnah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya kira yang bisa saya kemukakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, SMS berikutnya dari Ibu Yani di Depok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir apa Ustadz yang baiknya dibaca kalau lagi di perjalanan agar selamat pulang dan pergi? Syukron. Iya. Baik. Selamat, saya ingin katakan terlebih dahulu, selamat baik bepergian atau pulangnya itu adalah sesuatu yang kita harapkan dengan asumsi bahwa itu akan menambah kesempatan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kecelakaan di tengah jalan sampai kita meninggal dunia juga itu tidak menunjukkan keburukan dengan serta-merta. Ya, dengan serta-merta bahwa kemudian kita mohon keselamatan, iya harus. Namun kemudian ada yang tetap tidak buru-buru, tidak boleh kita buru-buru memvonis yang bukan-bukan, ya. Namun kemudian ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bepergian, pertama, jadi boleh dipilih banyak sekali. Misalnya Anda membaca ketika berangkat, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berangkat atau kemudian Anda naik kendaraan apa saja. Ya, ini kias namanya karena di zaman Nabi tidak ada pesawat terbang, ya kan? Tidak ada bis, tapi bukan berarti kemudian ketika kita naik bis, naik kereta api, naik pesawat terbang jadi tidak boleh berdoa. Ya, nah ini makanya kemudian ada kias-kias. Nah, ketika Anda naik pesawat terbang, naik kereta api, naik bis, maka Anda boleh baca bismillah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, kemudian baca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian Anda ketika jalannya datar, Anda baca Alhamdulillah. Terus jadi sepanjang jalan ketika jalannya datar, Alhamdulillah. Kemudian sampai Anda tertidur, kemudian Anda melek lagi dalam keadaan nanjak, misalnya kalau naik bis, kemudian Anda katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda mesti juga dalam keadaan sadar ketika mobil itu turun, Anda katakan Subhanallah, Subhanallah. Ya? Jadi itu selalu baik di lisan maupun di hati selalu diucapkan itu. Kalaupun terjadi apa-apa, insya Allah Anda dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mengingat maka dia akan diingat. Ya, barang siapa yang mengingat Allah maka Allah akan mengingatnya. Ya, tidak akan Allah lupakan. Kalau Allah sudah mengingat hambanya, masya Allah, maka tidak akan pernah melupakannya kembali. Nah, oleh sebab itu silakan Anda dibaca juga di buku-buku tentang doa, tapi paling tidak itu diantaranya ya yang sudah masyhur, yang sering diamalkan. Masih banyak lagi doa selain itu juga ya. Intinya adalah berdoa kepada Allah boleh memilih zikir apa saja. Ya, zikir apa saja selama itu mendekatkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira untuk Ibu Yuni ya. Bu Yuni di Depok. Yang bisa saya jawab, wallahu a'la bissawab. Baik, SMS berikutnya dari seorang pendengar di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Soleh yang mulia, saya mohon bantuan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia doa di bawah ini.
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya, karena ini sebenarnya masyhur doanya ya, Allahumma laka aslamtu. Allahumma ya Allah laka kepadamu aslamtu aku menyerahkan biasanya Allahumma laka aslamtu nafsi, biasanya begitu ya. Allahumma ya Allah kuserahkan padamu diriku, artinya menyerahkan diri. Wa bika amantu dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu dan kepadamu dan atasmu aku bertawakal. Ini juga biasanya doa ini diucapkan oleh Rasulullah SAW diantaranya ketika mau tidur. Ya, salah satu doa untuk tidur diantara pembukanya semacam itu. Tetapi karena maknanya adalah penyerahan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dalam tempat-tempat yang diduga kita tidak berdaya dalam menghadapinya, maka doa ini bisa dipakai. Atau baca saja sudah la haula wala quwwata illa billah. Jadi sekali lagi banyak sekali doa-doa yang memang Masya Allah ya, yang bermuara kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali ya. Jadi itu kurang lebih arti dari yang ditanyakan. Demikian wallahu a'lam bissawab. Baik, beralih ke pesan singkat selanjutnya dari hamba Allah di Cilegon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa ya Pak Ustadz saya belum juga ketemu jodoh padahal usia sudah 36 tahun tapi belum juga menikah. Padahal sudah berusaha tapi selalu gagal. Heran, di kampung tinggal saya dan kakak saya yang belum menikah. Kata orang jodoh saya diganggu orang. Apa benar Pak Ustadz? Mohon saran dan nasihatnya. Terima kasih. La haula wala quwata illa billah. Pertama, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa taala bahwa takdirnya untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, ini adalah kasih sayang Allah. Kenapa juga kita belum punya pasangan? Bisa jadi bahwa Allah menginginkan kita semakin dekat dengannya, tidak ingin jauh darinya. Oleh sebab itu, maka mintalah terus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bisa jadi Anda lihat ada orang yang terburu-buru menikah, namun kemudian belum sampai ke seumur jagung pernikahannya, kemudian fa'asbahuma, jadilah mereka orang-orang yang berpisah. Betapa menyakitkan. Dan Allah tampaknya menginginkan Anda menghadapi ke lebih baik lagi, ya. Dan Allah menginginkan agar Anda selalu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya mengandung rahasia dan kita tidak tahu persis. Tapi rahasia-rahasia itu diantara yang dapat kita lihat ketika kita membaca apa yang telah terjadi di alam ini seperti apa. Ada orang nikah terburu-buru. Terburu-buru itu tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat bahwa ini adalah ibadah. Ada orang datang pada usia ini, betul, sebagian ada yang oleh Allah tidak dikabulkan, sebagian ada yang dikabulkan. Dua-duanya mengandung kebaikan. Namun rahasianya sangat tergantung bagaimana kita memaknainya. Mana yang lebih baik, nikah muda atau nikah tua? Tidak bisa kita katakan, oh nikah muda. Fakta menunjukkan ada orang yang kemudian nikah muda terburu-buru seperti tadi. Baru nikah, belum juga 2 tahun, belum juga 2 bulan, sudah pisah. Padahal, Masya Allah, pernikahannya subhanallah, banyak kemubaziran yang sesungguhnya apabila itu dialokasikan kepada tempat yang baik, bisa menjadikan kebaikan yang lebih baik lagi. Tapi apa yang terjadi? Tapi juga ada orang yang kemudian nikah di masa setelah tua, awet, Masya Allah. Benih-benih kebahagiaannya terpancar. Meskipun kemudian dia hanya memiliki anak terbatas, tapi kemudian dia dengan telaten, karena dewasa tadi, dengan telaten mendidiknya, memperkenalkan keturunannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun juga tidak sedikit di antara mereka yang sudah terlambat menikahnya, tapi juga kemudian berantakan. Itu semua adalah proses-proses dalam kehidupan yang harus kita maknai positif. Ya, maknai positifnya gimana? Diikuti dengan muhasabah, diikuti dengan evaluasi.
Kenapa saya begini? Bahwa kemudian tadi dikatakan bahwa ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu? Makhluk mana yang berkuasa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Siapa makhluknya yang bisa menghalangi kehendak Allah? Tidak ada. Allah menakdirkan kamu nikah usia 25 tahun, karena kemudian ada yang mengganggu, kemudian kamu nikahnya di 35. Subhanallah, maha suci Allah. Siapa makhluk yang berani kekuasaan Allah bisa ditantang seperti itu? Kecuali dalam keyakinan sesat ada seperti itu. Tapi dalam akidatul Islam itu semua adalah kehendak Allah. Namun hikmahnya ngadu terus pada Allah. Ya Allah, saya tidak berkuasa untuk mendatangkan seorang pasangan yang saleh atau yang solihat kepadaku. Semuanya dalam genggamanmu ya Allah. Oleh sebab itu datangkan kepadaku pasangan yang mampu mengantarkanku untuk semakin mencintaimu ya Allah. Terus menerus. Semakin dekat, pelajari apa sih yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi makan yang haram, sesuatu minum yang haram, barang-barang yang haram jauhi. Kemudian, oh Allah tuh suka kepada doa yang sedang orang berpuasa. Ditempuh semuanya. Oh Allah itu mendengar doa-doa orang yang disampaikannya di tengah malam, di sepertiga malam. Ditempuh semuanya. Kalaupun tetap belum dikabulkan oleh Allah, insya Allah itu adalah anugerah Allah. Ini adalah kebijaksanaan Allah yang kita tidak tahu rahasia sesungguhnya. Karena semuanya teka-teki. Semuanya yang terjadi pada diri kita, pada orang lain, itu semuanya soal yang harus dijawab dengan baik sangka kepada Allah. Karena semuanya memiliki dua tafsiran paling tidak. Tergantung kita mau menafsirkannya apa. Menafsirkan buruk terus atau menafsirkan baik terus. Maka orang yang selalu menafsirkan baik terus, selalu baik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sambil evaluasi diri, meningkatkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan berputus asa. Ya, jadi jangan katakan ada nabi yang sampai tidak menikah, kemudian Anda katakan mereka juga diganggu jodohnya. Enggak, subhanallah. Ya, ada ulama-ulama masyhur meninggal dunia padahal ia tidak pernah menikah karena sibuknya mencari ilmu. Jangan kemudian katakan ulama tersebut diganggu. Jangan. Semuanya itu rahasia, ya. Makanya oleh sebab itu apa yang diarahkan oleh Allah dalam Quran, apa yang diarahkan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah, maka itu tempuh. Maka apapun yang terjadi, insya Allah sebuah kebaikan yang akan mengantarkan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira untuk hamba Allah yang bertanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, semoga yang bertanya tercerahkan dan juga yang memiliki permasalahan yang sama juga tercerahkan. Amin. SMS berikutnya Pak Ustadz dari Haji Musyawir di SR Sawah. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Setelah kita meninggal kurang lebih 3 keturunan, biasanya kita sudah dilupakan anak cucu. Amalan apa yang bisa kita lakukan agar supaya kita mendapat kiriman doa selama kita di alam barzah? Terima kasih pencerahannya. Naam. La haula wa la quwwata illa billah. Agar Anda ingin selalu didoakan oleh keturunan Anda, maka didiklah anak-anak kita. Kenalkan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenalkan kepada mereka cara mengabdi kepada Allah, cara berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya? Kalau itu disampaikan bagaimana bakti kepada orang tua, kemudian mereka pun juga nanti mendoakan mendidik kepada anak cucunya seperti yang kita didik, maka jangankan Anda didoakan oleh anak Anda, tidak didoakan pun mengalir terus kebaikan itu. Kenapa? Kok begitu? Karena wasilah Anda mendidik mereka itu akan mengalir terus selama yang mereka lakukan, oleh anak cucu kita ini lakukan, ilmu-ilmu yang kita ajarkan, maka pahala juga ngalir kepada kita. Gitu ya. Nah ini Masya Allah. Jadi di satu sisi bagus kita menginginkan wasilah-wasilah yang meringankan hidup kita nanti di akhirat, namun kita hendaknya menggunakan paradigma apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadi orang baik, maka bisa jadi berapa keturunan akan mengenang kita. Satu contoh, berapa generasi antara kita dengan Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
tapi kita selalu mengenangnya perjalanannya. Kemudian kita akan mengatakan, mendoakan kepada para sahabat ini yang telah berjuang itu. Ya, bahkan kemudian Allah pun menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Berapa generasi antara kita dengan orang-orang soleh terdahulu, tapi tetap saja kita berdoa. Bahkan kita tidak mengenal satu persatu, tapi yang namanya dia orang soleh akan kita doakan. Termasuk bapak, kalau bapak atau kita jadi orang soleh dan tidak dikenal bukan hanya oleh anak cucu kita, bahkan oleh orang lain berapa turunan, ke-7 turunan, maka mereka pun akan mendoakan kita. Dengan global dia akan katakan, kan begitu, sebagaimana tadi saya jelaskan dalam sholatnya, ketika dia mengucapkan itu dalam sholatnya dan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan, maka itu tanpa diminta sesungguhnya mereka telah mendoakan kita. Masya Allah ya. Nah, oleh sebab itu jangan khawatir bahwa jika kita ingin beruntung di akhirat nanti, di alam setelah kematian ini, maka bercocok tanamlah kebaikan-kebaikan sekarang. Ya, bercocok tanam kebaikan-kebaikan sekarang. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan memanennya, tapi bukan di sini, bukan di dunia. Karena hari ini hanya hari untuk menanam, panennya nanti di akhirat. Di akhirat itu musim panen, bukan tidak ada lagi musim untuk bercocok tanam kebaikan, ya, karena nanti sudah memetik hasilnya. Oleh sebab itu, saya menyeru kepada diri saya juga kepada pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa TV Rasil dimanapun berada, mari kita berlomba-lomba menanam kebaikan-kebaikan dengan penuh keikhlasan sehingga kita akan menikmati buahnya nanti pada saatnya. Ya, jangan bermimpi ingin menikmatinya sekarang. Khawatir kalau inginnya sekarang, habis nanti. Saatnya kita memerlukan untuk perbekalan, habis. Meskipun sekali lagi, sebagaimana telah kita jelaskan, kita bahas bahwa Allah memberikan buah itu kepada orang beriman, sebagian di dunia dan sebagian di akhirat. Di akhirat mereka akan diberi, di dunia pun mereka akan diberikan kebaikan. Hanya macam dan bentuk kebaikan itu bisa bermacam-macam. Bahkan bisa jadi bentuk kebaikan di sisi Allah merupakan satu hal yang menyakitkan bagi orang tertentu, padahal itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menggambarkan bagaimana Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Bagaimana Nabi Yunus kemudian dimakan oleh ikan paus sebagaimana kita lihat. Tapi itu sesungguhnya adalah kebaikan. Dengan wasilah itu Allah menolong Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus kembali ke kaumnya untuk berdakwah. Masya Allah, ini indah sekali ya. Jadi oleh sebab itu kita akan mampu memahami itu semua kalau dengan pertolongan Allah kita mengenal thariqah, jalan-jalan atau rambu-rambu dalam kehidupan ini seperti apa. Ma'alim fit thariq kata Said Qutb dalam kitabnya ya. Itu Ma'alim fit thariq itu merupakan mukhtasar, ringkasan dari fi zilalil Quran ya. Saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, kita insyaallah masih akan membacakan SMS pertanyaan yang masuk. Namun kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali setelah nasid yang satu ini.